Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 di doa 10 hari yang ke-8, mendekati hari-hari yang terakhir. Mari kita kembali meneruskan firman Tuhan tentang tema di doa 10 hari, yaitu kekuatan oleh Roh Kudus. Kita sudah melihat dua kekuatan yang Roh Kudus kerjakan di hari yang ke-7, yaitu memimpin orang percaya untuk menjadi penurut Tuhan. Yang kedua, memampukan orang percaya menghadapi penindasan yang berat. Sekarang kita akan melihat poin yang ketiga dan yang keempat dalam surat 1 Tesalonika pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Amin. Puji Tuhan. Poin yang ketiga dan yang keempat dari kekuatan oleh Roh Kudus adalah, yang ketiga adalah Roh Kudus memampukan kita untuk menerima firman dengan sukacita. Menerima firman dengan sukacita. Terkadang orang tidak bisa menerima firman yang keras berupa teguran, akan mudah tersinggung, menjadi marah, menjadi sakit hati. Tapi jika ada Roh Kudus di dalam hati kita, kita akan tetap bisa menerima firman Tuhan, walaupun itu keras, walaupun itu teguran dalam hidup kita, dengan tetap sukacita. Roma 14 ayat 17 berkata, surat Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kuduslah yang membuat kita bisa mampu menerima setiap firman Tuhan dengan rasa sukacita. Yang keempat, poin yang keempat, kekuatan oleh Roh Kudus bagi orang percaya. Yang keempat, Roh Kudus menolong orang percaya agar dapat menjadi teladan. Tadi kita sudah baca di dalam 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-7, sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Roh Kudus akan menolong orang percaya supaya hidupnya bisa menjadi teladan bagi orang lain. Walaupun masih muda, seperti Timotius juga dinasihati oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada 5 hal yang bisa dijadikan teladan. Walaupun kita masih muda, orang-orang muda juga bisa menjadi teladan jika ada Roh Kudus yang memenuhi hidup mereka, menuntun dan memimpin kehidupan mereka. Mereka bisa menjadi dalam teladan. Ini kekuasaan Roh Kudus yang keempat, memampukan atau menolong orang percaya supaya dapat menjadi teladan bagi orang lain. Ayatnya yang terakhir, Titus 2 ayat 7. Titus pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan
dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Amin. Titus mengingatkan kita, jadikan diri kita menjadi suatu teladan di dalam berbuat baik. Dan ini hanya bisa dikerjakan jika hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Kita bisa menjadi teladan di dalam perbuatan baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di renungan firman Tuhan di hari yang ke-8, tetap setia dalam mengikuti doa 10 hari sampai nanti kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus